Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah, jenis kadar dan kadar dengan contohnya sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita mengamati gambar. Yang pertama ini adalah gambar tentang takdir mubram, yaitu contohnya adalah kematian. Takdir mu'alaq, salah satu contohnya adalah kesuksesan. Adik-adik, marilah kita perhatikan dua macam takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram yaitu takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak ada pengurangan, penambahan, atau pengubahan pada takdir ini. Kemudian untuk takdir mu'alaq, yaitu takdir yang sudah ditetapkan, tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada sebab yang diusahakan oleh manusia. Adik-adik, tadi kalian sudah mengamati gambar yang ada di samping ini. Ini merupakan contoh takdir mubram, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia, antara lain adalah kematian. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Setiap manusia telah ditetapkan dan ditentukan batas usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajal merupakan sesuatu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini adalah contoh takdir mu'alaq, yaitu ada rezeki dan kesuksesan. Seseorang tidak akan mendapat rezeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Cara berusaha untuk mendapatkan rezeki dapat dilakukan dengan cara bekerja sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Kemudian adalah yang kedua tentang kesuksesan. Seorang anak akan menjadi orang yang sukses apabila mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara berusaha menjadi orang sukses adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhtiar, berusaha, dan bersungguh-sungguh. Contohnya yaitu seseorang siswa yang ingin menjadi siswa yang berprestasi maka harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Seorang yang ingin menggapai kesuksesan dengan kekayaan maka harus bekerja keras. Begitu pula jika seseorang menderita suatu penyakit maka harus berobat ke dokter agar mendapatkan kesembuhan. Manusia harus berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Segala ketetapan seperti kesehatan, kecerdasan, atau kesejahteraan akan diperoleh apabila seseorang tersebut mau bekerja keras, berusaha, dan bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah doa. Berdoa merupakan ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berdoa dan memohon kepadanya sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minin ayat 60. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memperkenankan atau mengabulkan doa seorang hamba. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah doa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berdoa dengan penuh harapan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara doa dan usaha harus dilakukan secara beriringan. Karena pada hakikatnya kita diwajibkan berusaha, namun hasil dan keputusan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berusaha tanpa diiringi dengan berdoa termasuk perbuatan sombong, dan berdoa tanpa diiringi dengan usaha termasuk perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga adalah tawakal, sikap menyadari segala keputusan ditentukan oleh Allah. Contohnya, apabila kalian sakit, maka harus berobat ke dokter sebagai bentuk usaha yang bisa kita lakukan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kesembuhan dari penyakit tersebut. Apabila kedua hal tersebut sudah dilakukan, maka kesembuhan dari penyakit tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang semestinya harus kita ucapkan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat haukala, la haula wala quwata illa billahi, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah syukur, ungkapan terima kasih. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa takdir baik dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan ucapan dapat dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, sedangkan bersyukur dengan perbuatan dapat dilakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah sabar, sikap kemampuan mengendalikan diri. Sikap sabar akan tumbuh subur dalam hati manusia jika memahami dengan baik tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada takdir tidak akan mudah putus asa dan selalu tegar dalam menghadapi ajian atau cobaan sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga berarti menerima keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengambil manfaat dan hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.